Halo, assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Dan kali ini aku akan membahas sesuatu yang sudah kalian request, yaitu tentang kejadian yang menimpa Sheikh Ali Jaber. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan apabila aku upload video baru. Hari Minggu kemarin, tanggal 13 September 2020, sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi kepada Sheikh Ali Jaber. Sheikh Ali Jaber ini adalah seorang pendakwah ya. Saat beliau menghadiri sebuah acara wisuda di Rumah Tahfiz Quran Falahuddin di Bandar Lampung, bahkan pada saat itu beliau ini belum memulai tauziahnya gitu loh. Jadi pada saat awal beliau naik ke atas panggung, beliau memanggil seorang anak yang berusia 9 tahun untuk dites bacaan Al-Qur'annya ya, karena memang ini kan sebuah acara wisuda hafalan Al-Qur'an gitu. Nah, setelah selesai membaca Al-Fatihah dan dinilai benar oleh Sheikh Ali Jaber, Sheikh Ali Jaber ini menawarkan sebuah hadiah gitu loh untuk anak tersebut. Nah, setelah berbincang-bincang tentang hadiah, ibu dari anak ini ingin meminta berfoto gitu ya. Ya iyalah, ibarat kata tuh kan kapan lagi nih bisa ketemu sama Sheikh Ali Jaber. Akhirnya disetujuilah untuk berfoto memakai handphone ibu ini. Ternyata HP dari ibu ini itu full memorinya, jadi nggak bisa nyimpan fotonya gitu kan. Dan kemudian di situ Sheikh Ali Jaber mengumumkan kepada para jemaah di situ, ada nggak nih yang bersedia untuk meminjamkan handphone untuk memfoto kami gitu kan. Boleh pinjam HP-nya Bunda? Pinjam HP-nya Bunda? Mau selfie Bunda? Nah, pada saat itulah datang si pelaku. Para jamaah otomatis nggak ada yang curiga kan, dikira dia ini mau memberikan handphone, maksudnya mau memfoto gitu ya, meminjamkan handphone untuk memfoto mereka. Namun ternyata yang terjadi malah si Alvin ini bukannya memfoto, malah Sheikh Ali Jaber. Dan alhamdulillahnya di situ Sheikh Ali Jaber ini sempat menengok sebentar dan kemudian refleks untuk menangkis gitu ya. Jadi yang terkena bahu kanannya beliau. Jika tidak gitu, bisa saja pisau tersebut mengenai leher atau dada beliau. Dan di situ otomatis semua pada kaget. Aku yang ngeliat video itu sumpah kaget banget, parah. Dan di situ semua pada kaget, langsunglah diringkus si pelaku tersebut. Namun Sheikh Ali Jaber ini sempat berteriak, jangan dipukul kayak gitu. Lalu kemudian Sheikh Ali Jaber ini dibawa ke puskesmas terdekat. Dan alhamdulillahnya kondisi beliau sekarang sudah mulai membaik ya. Nah, pelakunya ini sendiri sudah diinterogasi nih, sudah diamankan sama polisi dan kemudian diinterogasi gitu kan. Dan menurut polisi sih kayak masih biasa aja ya, maksudnya orangnya tuh nggak linglung gitu loh, ditanya ya dijawab gitu kan. Namun dari pihak keluarga ini mengatakan bahwa si Alvin ini, nama lengkapnya Alvin Andrian ya, Alvin Andrian ini ternyata mengalami gangguan jiwa sejak 4 tahun yang lalu. Jadi mereka itu kayak ngomong itu tuh pasti lagi kumat kali katanya gitu. Jadi ibaratnya dia ini lagi gangguan jiwa, terus tiba-tiba kumat dan kemudian menyerang Sheikh Ali Jaber. Nah, mendengar hal itu otomatis nih polisi juga nggak begitu aja percaya kan, apalagi yang namanya warganet gitu loh. Nah, warganet ini langsunglah berselancar mencari sosial media dari Alvin Andrian ini, dan ternyata ketemulah Facebook, Instagram dari si Alvin Andrian ini. Kalau dilihat sih dari Facebooknya itu kan, dia ya kayak normal banget gitu ya. Di situ dia pasang foto, pasang status-status, bahkan ada juga status yang menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Jadi ya kayaknya sih normal banget gitu kan. Nah, di sini yang masih jadinya diteliti sama polisi. Gila yang dimaksud gila ini yang seperti apa gitu kan? Apakah gila yang seperti orang-orang gila yang di pinggir jalan itu, yang nggak jelas, yang nggak mandi, yang nggak
yang kerjanya cuma jalan aja nggak tahu-tahu itu, atau kegilaan semacam kayak psikopat gitu sih, ya nggak? Apalagi nih kan belakangan lagi viral banget tentang kasus dari Isabella Guzman kan, karena di situ dia juga menusuk dan kemudian dinyatakan tidak bersalah karena mengalami gangguan jiwa. Ya mungkin aja sih mirip-mirip seperti itu, atau dia terinspirasi dari itu, ya kan? Nah, kemudian dari pihak keluarganya ini mengatakan bahwa dia ini sudah sakit jiwa dari 4 tahun yang lalu ya, berarti dari tahun 2017. Katanya sih semenjak ibunya itu pergi untuk menjadi TKW di Hong Kong gitu. Ini ada sebuah pengakuan ya dari tetangganya yang mengatakan bahwa si Andrian ini nggak gila gitu karena dia tuh sering kayak ngerokok bareng gitu. Dan kemudian dikatakan bahwa si Alvin Andrian ini juga bekerja menjadi pengantar galon di sebuah usaha air gitu ya, usaha air galon gitu. Nah, setelah ditanyakan juga kepada Pak RT di wilayah rumahnya gitu kan, bahwa si Alvin Andrian ini itu menurut Pak RT dia kayak kurang mengenal ya, karena si Alvin ini kayak jarang banget berbaur dengan masyarakat katanya. Tetapi ayahnya itu orang yang baik, dia bilang gitu, maksudnya berbaur aja sih dengan masyarakat. Dan mereka ini tinggal di rumah kakeknya, jadi dia itu hanya ada ayahnya, adiknya, dan kakeknya karena ibunya ini sudah pergi meninggalkan mereka gitu loh. Ibunya ini sudah menikah lagi gitu. Dan kemudian Pak RT-nya juga mengatakan bahwa ayahnya ini nggak pernah sih cerita gitu loh tentang gangguan jiwa anaknya ini gitu. Jadi nggak pernah menceritakan kepada RT bahwa anaknya ini mengalami sakit jiwa gitu. Nah, kemudian ada juga nih di akun Twitter gitu loh yang mengaku dan maksudnya berkomentar gitu ya bahwa dia itu katanya tetangga dari si Alvin ini, dan dia bilang dia itu nggak gila, tapi dia itu pasti dibayar oleh orang katanya, atau disuruh gitu sama orang untuk melakukan hal ini katanya. Ya dia bilang sih Andrian ini nggak kerja gitu, dan istrinya itu katanya baru melahirkan. Jadi dikatakan bahwa si Alvin Andrian ini adalah seseorang yang sudah memiliki anak gitu. Dan ini berbeda banget dengan informasi dari RT, karena RT-nya bilang setahu RT si Alvin ini malah masih bujangan. Nah, di sini kayak masih bener-bener rancu banget informasi-informasi yang ada gitu. Dan memang sih belum diputuskan sama polisi juga motifnya apa, karena memang omongan-omongan dari Alvin ini sendiri masih kayak muter-muter gitu sih. Dari pihak kepolisian juga memanggil dokter jiwa dan psikiater untuk melihat kondisi kejiwaan yang sebenarnya dari Alvin ini. Dan aku juga dapat satu informasi lagi nih dari pojokbogor.com ya. Jadi mereka mengatakan bahwa Alvin Andrian ini mengaku sudah memantau Sheikh Ali Jaber sejak setahun yang lalu gitu loh. Tanya sih, si Alvin Andrian ini pernah bermimpi, pernah berhalusinasi katanya didatangi sama Sheikh Ali Jaber. Dan sejak itulah dia jadi kayak memantau Sheikh Ali Jaber itu loh gitu, kayak misalnya dia dakwah di mana nih ditonton kayak gitu kan, tapi yang ditonton nggak tahu ya bukan isi ceramahnya berarti ya, entahlah, aku nggak tahu sih apa pemikirannya dia. Jadi pada saat dia tahu bahwa Sheikh Ali Jaber ini akan berceramah ya, akan memberikan kajian di dekat rumahnya, nah pada hari itu dia langsung otomatis dengan spontan mengambil pisau dari dapur dan kemudian berangkat ke Masjid Falahuddin ini nih guys. Ya karena memang informasinya jarak rumahnya si Alvin ke masjid itu cuman sekitar 300-an meter gitu, jadi masih dekat banget gitu loh. Nah, dan sampai saat ini polisi juga masih terus mengusut hal ini ya guys ya. Jadi kita doakan aja mudah-mudahan cepat selesai kasusnya ini, dan semoga semua ulama Indonesia, ulama-ulama kita akan perlindungan ya atas hal-hal yang tidak diduga seperti ini. Oke deh guys, itu aja yang bisa aku sampaikan. Dan menurut kalian bagaimana? Apakah si Alvin ini mengalami gangguan jiwa atau bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah. Dan
Kalau kalian punya sesuatu yang ingin untuk dibahas di sini, kalian bisa banget untuk request ya, bisa DM atau komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.